Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian. Kami boleh menyanyi, bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah puji-pujian ini boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Dan melalui puji-pujian ini Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Berbicaralah Tuhan, sehingga setiap dari kami yang mendengar firman itu boleh mengubahkan kehidupan kami semua. Boleh mengubah paradigma kami. Kami boleh mengerti kenapa Tuhan menciptakan kami. Apa tujuan Tuhan menciptakan kami. Kami mengerti maksud Tuhan. Dan biarlah kami boleh menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kami. Dan apa yang Tuhan mau supaya kami serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak Allah yang berkenan, kudus. Ampuni kami Tuhan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Sehingga pada setiap kami Tuhan, kami boleh dilayakkan, kami boleh dikuduskan, dan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pada saat kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan pengharapan yang baru. Kami boleh menghargai bahwa Tuhan menciptakan kami serupa dengan segambar dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan. Taruhkan firman-Mu Tuhan di dalam bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar boleh mengerti dan boleh mengubah, terjadi transformasi dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Luar biasa. Sekarang temanya adalah untuk apa kita diciptakan. Bapak Ibu sadar nggak? Bapak umur berapa? Ibu umur berapa? Sadar nggak ya? Selama ini Tuhan menciptakan kita tuh untuk apa ya? Apakah kita jalani hidup biasa-biasa saja? Atau kita ya udahlah jalani aja lah seperti biasa. Hari demi hari kita jalani tanpa ada suatu tujuan. Mari kita sama-sama belajar ya. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengubah paradigma kita. Boleh mengubah cara pandang kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita mungkin dari latar belakang keluarga yang broken home atau apapun. Tapi Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup saudara semua. Mari kita mulai dengan tema adalah untuk apa aku hidup ya. Ini tujuan hidup di dalam Kristus adalah tema dan tema untuk pagi hari ini untuk apa aku hidup diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Baca dan simak ya, baik-baik dengarkan. Kejadian 1 ayat 26 katakan demikian. Kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Ayat 27, demikianlah Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Ayat 28. Kemudian diberkatinya mereka dengan ucapan beranak cuculah yang banyak supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar. Jadi saudara mengerti bahwa Tuhan Allah kita ini adalah Allah yang inisiator. Seorang yang mempunyai inisiatif untuk menciptakan manusia ini. Pada saat Allah berkata, jadilah terang, dia hanya menggunakan mulut. Tapi
pada saat Allah menciptakan kita manusia, Dia menciptakan dengan tangannya sendiri. Ya, kita diciptakannya serupa dengan segambar dengan Allah. Saudara harus sadar bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan bahwa kita di dalam hidup kita ini, Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Diciptakannya kita manusia. Pada saat itu apa Tuhan lakukan? Allah lakukan apa? Allah menghembuskan nafasnya. Ya, menghembuskan nafasnya seperti itu. Untuk apa? Supaya manusia itu jadi hidup. Bukannya jadi tidak bernyawa, tapi di dalam kehidupan itu ada kuasa Allah, ada roh Allah di dalam hidup manusia yang pertama itu. Pada saat itu, jadi Allah adalah sumber inisiator dari semua ciptaan yang ada. Manusia diciptakan menurut serupa dan segambar dengan Allah. Penciptaan manusia dilakukan dengan tujuan apa? Memenuhi bumi, menaklukkan dan berkuasa atasnya. Jadi kita ini diberikan mandat, otoritas untuk menaklukkan bumi, untuk memelihara bumi ini. Apa yang harus kita lakukan? Apabila Bapak Ibu Saudara di dalam Kota Bogor ini dapat mandat dari ketua RT atau dari lurah atau dari pejabat pemerintah setempat, ayo kita melestarikan lingkungan kita. Apa yang saudara akan lakukan? Tuhan sudah kasih mandat kepada kita. Taklukkan bumi ini. Kamu diberikan kuasa, otoritas untuk menguasai bumi ini. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Pada saat ini apa masalah di Kota Bogor? Sampah kan? Sampah sudah umum kan terjadi di mana-mana. Sampah itu sekarang ini menjadi suatu pembicaraan dari banyak masyarakat, bukan hanya di Kota Bogor tapi seluruh Indonesia. Melalui sampah itu kita mulai dari mana? Dari rumah kita sendiri. Kita untuk melestarikan lingkungan kita di mana tempat kita berada, mulailah kita memilah-milah sampah. Sampah itu terdiri dari ada yang organik. Organik itu adalah apa? Sampah di dapur kita, Bapak Ibu, bukan sampah di mana-mana. Sampah dari dapur kita sendiri. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Kita harus menjaga dimanapun kita berada, kita harus menjaga sampah organik kita. Sampah non-organik kita adalah apa? Sampah yang berupa kaleng, kertas, sampah yang berupa botol, plastik, itu semua itu harus kita pisahkan dari sampah yang organik. Lihat seperti gambar ini adalah menjaga kebersihan lingkungan di mana kita tinggal. Jadi sejak kecil Bapak Ibu, anak-anak harus dididik untuk bisa memilah-milah sampah. Jadi sampah itu juga harus kita pergunakan. Kita harus melestarikan alam. Di Kota Bogor ini Bapak Ibu tahu ada hutan kota. Sudah tahu belum ada hutan kota? Di mana ditanami pohon-pohon yang rindang, di mana masyarakat Kota Bogor ini bisa jalan, bukan hanya di kebun raya, tapi di Kota Bogor ini di sebelah gor itu ada namanya hutan kota. Itu masyarakat bisa berjalan, bisa olahraga di situ, dan mereka itu bisa melakukan aktivitas berbagai macam cara dengan menanam pohon seperti itu, bisa itu semua dilakukan. Dan kami dari grup Ekoenzim pun sudah melakukan untuk mengadakan penyuluhan mengenai penggunaan sampah. Sampah itu kita gunakan dari dapur kita sendiri dengan sisa-sisa sayuran, sisa-sisa buah. Ini adalah ekoenzim yang saya buat. Jadi kita membuat ekoenzim melalui dari cairan buah, sisa-sisa sampah kita fermentasi selama 3 bulan. Dan melalui ekoenzim ini kita bagikan, bukan kita jual, kita bagikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Dan melalui ekoenzim ini banyak yang bisa kita bantu. Di antaranya ya Tuhan menempatkan saya di ekoenzim ini untuk bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kekuatan dari Tuhan, kita bisa mendoakan mereka melalui ekoenzim ini. Banyak kenalan-kenalan yang
Jadi kita kenal dari Amerika, ada teman saya dari Amerika, setiap hari dia kirimkan renungan, dia kirimkan lagu-lagu. Itu jadi dengan demikian kita saling berkomunikasi. Jadi melalui ekoenzim ini mempertemukan saya dengan banyak orang. Dan melalui ekoenzim ini, ekoenzim saya ini dikenal berbeda dengan yang orang lain. Karena yang buatnya dengan kasih, dengan cinta kasih. Jadi ekoenzim saya ini bisa jernih, bisa bersih, dan sangat berguna. Dan mereka boleh merasakan manfaatnya. Satu orang yang saya berikan ekoenzim, dia tanyakan begini kepada saya, Bu Lydia, ekoenzim Ibu pakai nanas nggak? Pakai, saya bilang nggak apa-apa. Aduh katanya kalau pakai nanas katanya suka alergi. Ibu coba aja dulu, saya katakan begitu. Kebetulan dia ada sakit penyakit, ibu tempelkan aja ekoenzim saya di tempat yang sakit, ibu kompres, apakah ada dampaknya enggak gitu, apakah jadi gatal apa tidak. Kemudian dicoba ya, saya cuma bisa berdoa ya Tuhan, biarlah melalui ekoenzim ini bermanfaat bagi orang ini. Ya udah, saya cuma berdoa begitu. Dan ternyata benar Bu Lydia, dia katakan ekoenzim ibu tidak membuat gatal. Dan saya merasakan katanya beda ya katanya seperti yang dia terima sebelumnya. Jadi itulah perbedaan anak-anak Tuhan. Kalau kita membuat sesuatu dengan kasih ya, dampaknya pun berbeda, hasilnya pun berbeda. Ya seperti itu. Jadi pada saat ini saya ingin menyadarkan Bapak Ibu bahwa Tuhan menciptakan kita dengan suatu tujuan. Tuhan menciptakan kita ada maksud dan tujuan, ya kan? Melalui misi keturunan ilahi. Kita baca bersama-sama ayat Kejadian 1 ayat 28a. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kemudian di dalam ayat berikutnya, Mazmur 139 ayat 1 katakan demikian, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Luar biasa nggak tuh? Ya kan? Jadi Tuhan sudah membentuk kita ini sejak kita dari dalam kandungan. Tuhan sudah membentuk kita. Tuhan sudah menciptakan kita, kita mau jadi apa kelak. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi hidup kita ini jangan takut, ada di dalam kendali Tuhan. Kalau kita lagi hamil, pikirkan semua yang positif. Pikirkan semua kata-kata yang baik, keluarkan kata-kata yang baik, nyanyi selalu. Ada sukacita di dalam hidup kita. Bahwa kita ini diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Bahwa kita lahir ke dalam dunia ini dengan maksud dan tujuan. Tidak ada yang katakan demikian. Aduh keluarga saya mah broken home ya. Saya mah gak ada gunanya, saya gak ada artinya. Jangan berpikir demikian. Setiap orang Tuhan kasih talenta, harus punya passion, punya tujuan, harus punya mimpi dalam hidup dia. Bahwa kita semua ini harus menjadi seorang yang berguna. Jangan hanya berpikir, ya saya punya talenta apa ya, apa yang bisa saya lakukan. Saya dulu waktu masih kuliah, saya berpikir gini ya, saya mau jadi apa ya. Passion saya bukan seorang guru, bukan seorang dosen. Waktu itu saya sekolahnya itu sekolah keguruan di bidang bimbingan dan konseling. Pada saat itu saya hadir katakan, kamu mau jadi apa sih? Saya bilang saya juga nggak tahu tuh. Saya mau jadi apa? Saya katakan demikian ya. Kemudian pada waktu udah semester akhir, saya sudah menjadi asisten dosen pada saat itu. Kemudian saya tuh baca di koran, dibutuhkan manajer personalia. Dan disekolahkan secara gratis
di manajemen PPM sebagai manajemen Wijawiyata pada saat itu. Jadi saya tergerak, oh iya ini passion saya, ya. Saya bergerak di bidang manajemen. Jadi saya lengkap semuanya. Jadi saya juga mengajar, saya bisa mengajar, saya juga diberikan mengenai pendidikan, jadi mengerti mengenai perkembangan anak-anak, semua saya mengerti, dan saya juga bisa tes psikologi pada saat itu ya, saya bisa melakukan tes psikologi. Jadi saya sudah menjalani semua, dan saya diterima sebagai manajemen trainee di situ. Dan saya harus menjalani tugas sebagai apa? Manajer personalia. Jadi itu berkaitan lagi dengan jiwa saya. Jadi saya mengerti manajemen dan saya juga belajar mengenai psikologi, mengenai jiwa orang. Jadi pada saat kita menghadapi orang, kita pun mengerti harus bagaimana menghadapi seseorang. Mengerti jiwa seseorang, mengerti kenapa seseorang itu berlaku demikian. Kenapa temperamennya seperti itu? Kita mengerti. Jadi Bapak Ibu jangan menyesali kalau kita sekolah ya cuma sekolah begini. Apa sih artinya sekolah begini? Tapi Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan punya maksud dalam hidupan kita. Apapun yang kita harus alami. Pada saat itu saya juga harus menghadapi 200 karyawan. Karena karyawan pabrik ya pada saat itu, pabrik kertas pada saat itu dan pabrik coklat. Jadi saya harus menghadapi karyawan juga. Saya punya staff saya juga sudah mulai lanjut usia dan saya yang paling muda di situ pada saat itu. Ya di dalam hidup kita ini harus ada perjuangan, harus ada kemauan dan kita harus melakukan semua yang terbaik. Kita belajar pada saat ini adalah kita belajar dari seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini dia bisa mencapai usia 70 tahun. Tetapi dia harus mengalami transformasi pada usia 40 tahun. Untuk dia bisa mencapai usia 70 tahun, dia itu harus melakukan berbagai perubahan di dalam hidup dia. Lihat paruhnya yang panjang, bulunya yang tebal. Dia harus bisa dia terbang tinggi lagi, dia harus melakukan transformasi. Yaitu dengan apa? Dengan dia terbang ke tempat yang tinggi di sebuah pegunungan, dia membuat sarang di situ dan dia mematoki paruhnya yang panjang itu yang sudah tidak berguna itu, sehingga itu di atas batu harus dia patoki paruhnya itu sehingga paruhnya itu yang baru akan muncul. Dia harus menunggu ya. Setelah dia menunggu sekian lama paruhnya yang baru muncul, dia harus mencabuti kuku-kukunya yang sudah panjang, yang sudah tidak tajam lagi, dia harus mencabuti. Setelah dia mencabuti kuku-kukunya dan dia mencabuti setelah kukunya tumbuh, kukunya yang baru ini mencabuti bulu-bulunya yang tebal. Dan ini membutuhkan waktu setengah tahun. Ya, sehingga dia bisa terbang kembali. Kita sebagai manusia, kita kadang-kadang tidak sabar. Pada saat kita mengalami transformasi, kita harus sabar. Kalau pada saat kita diproses Tuhan, Tuhan menghendaki kita sabar. Untuk apa kita diproses Tuhan? Apakah kita mau seperti burung Raja Wali ini, walaupun diproses, harus mengalami sakit yang luar biasa, harus menunggu sampai paruhnya juga keluar lagi yang baru, kemudian juga bulu-bulunya juga bulu yang baru, sehingga dia bisa terbang tinggi seperti sekarang ini. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara siap untuk dibentuk? Siap untuk mengalami transformasi seperti burung Raja Wali ini? Siap untuk dibentuk, diproses? Diproses itu gak gampang loh Bu. Diproses itu sakit ya. Pasti Raja Wali ini juga sakit. Tapi Tuhan punya tujuan dan maksud dalam hidup kita. Gali setiap potensi yang Tuhan berikan. Gali itu semua.
Karena apa? Di dalam setiap manusia itu punya kelebihan masing-masing. Ada suatu talenta yang Tuhan berikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Walaupun kita satu saudara kandung, tapi Tuhan bisa memberikan kita talenta yang berbeda. Tuhan bisa memberikan kita dengan potensi kita yang berbeda. Apakah kita saat ini berada di dalam lingkungan yang tidak nyaman? Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita potensi. Biar melalui hidup kita ini, kita menggunakan potensi yang Tuhan berikan. Jadilah seperti burung Raja Wali ini, kita bisa terbang tinggi naik walaupun angin topan badai menyerang kita. Tapi kita bisa tetap seperti burung Raja Wali ini. Amin, saudara. Bagaimana? Mau diproses? Mau seperti burung Raja Wali seperti itu? Mau? Ya, kita harus bisa mau diproses seperti itu, seperti burung Raja Wali. Dan bagaimana dengan kehidupan kita? Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan menciptakan kita dengan 3 tujuan. 1, untuk memuliakan nama Tuhan dengan perilaku kita di tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan 3 tujuan untuk memuliakan nama Tuhan dengan perilaku kita di tengah masyarakat dimanapun Tuhan tempatkan. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan saudara, Tuhan punya maksud. Jadilah terang kita dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik di pekerjaan kita, baik di keluarga yang terkecil dulu dah. Jangan jauh-jauh di masyarakat, di keluarga kita. Apakah kita sudah menjadi terang bagi keluarga kita sendiri? Apakah kita sudah menjadi berdampak, hidup kita jadi berdampak bagi keluarga kita sendiri? Apakah kita bisa membawa jiwa yang ada di dalam rumah kita? Apakah kita bisa menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan? Jadi biarlah hidup kita boleh berdampak di tengah masyarakat yang Tuhan tempatkan, baik di pelayanan, baik di pekerjaan, baik di marketplace, dimanapun Tuhan taruh kita. Hidup kita harus berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit ya. Kejadian ini adalah berapa minggu yang lalu. Sedang kami ngobrol-ngobrol dengan relasi teman kami di tempat ini. Teman kami berkata demikian, Pak Hadi, bagaimana Pak Hadi bisa mempertahankan pernikahan Pak Hadi seperti ini? Tidak pernah tuh Pak Hadi kedengaran ada gosip mengenai perselingkuhan atau mengenai gosip apapun yang miring-miring lah dengan seperti itu. Tidak pernah tuh saya dengar seperti itu. Padahal dia selalu berkeliaran di mana-mana ya, dia tahu mengenai kita semua. Dan dia katakan begitu, bagaimana ya Pak Hadi? Pak Hadi hanya katakan begini, orang kalau mau nggak benar, di mana ada kesempatan pun dilakukan. Dia katakan begitu. Pada tahun berapa itu ya, waktu kita masih sama-sama bekerja, Hadi itu dikirim ke Korea untuk melakukan suatu tugas, dan dia mempunyai jabatan yang cukup baik di perusahaan itu. Sehingga pada saat di Korea, Bapak Ibu tahu dong di Korea bagaimana, pasti kan cantik-cantik ya. Kalau kita nonton drakor aja kan, wah hebat-hebat, cantik-cantik, benar nggak? Hadi diberikan sekretaris untuk menemani dia, melayani dia, apapun juga yang diperlukan oleh Hadi, karena itu perusahaan semikonduktor, perusahaan besar. Jadi diberikan seorang sekretaris untuk melayani 24 jam. Jadi dari pagi udah datang sekretaris untuk melayani, mengantar, dan mengikuti semua proses pekerjaan yang harus dilakukan. Sampai sore, sampai ke hotel pun diantar kembali. Jadi kalau orang mau tidak benar, ya, mau melakukan hal-hal yang tidak baik, itu adalah kesempatan yang baik yang bisa dipergunakan. Tapi Hadi katakan demikian,
Saya tidak melakukan apa-apa. Saya suruh sekretaris itu pulang dari hotel, suruh pulang, tidak usah menunggu saya. Saya tidak perlu bantuan dia lagi. Hadi katakan demikian. Jadi pulang saja seperti itu. Jadi Bapak Ibu, di mana ada kesempatan, kadang-kadang tuh kita dicoba, tapi kalau kita buka celah ya pada kesempatan itu maka iblis yang akan ambil alih. Iblis yang akan turun. Iblis yang akan menggoda kita. Jadi pada saat kita diberikan kesempatan, kadang-kadang kita diberikan kesempatan dengan tahu dengan berbagai cara ya. Tapi kalau kita pada saat diberikan kesempatan, jangan buka celah. Kalau kita buka celah, kita akan hancur. Karena iblis yang akan bersorak-sorai, iblis yang akan menang. Tapi kalau kita tidak buka celah, kita akan tetap rukun. Keluarga kami ini sudah 42 tahun menikah. Jadi selama ini puji Tuhan, rumah tangga kita ini selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Karena apa? Karena kita ini selalu berdekatan. Kemana ada saya, ada Hadi. Jadi nempel seperti perangko, ya, seperti itu. Jadi kalau kita ketemu orang, kadang-kadang kita suka bicara seperti ini. Saya tahu tuh karakter tuh orang. Saya juga bilang, saya juga ngerti karakter tuh orang seperti apa. Kalau kita awal ketemu orang, saya bisa menilai orang itu seperti apa. Hadi juga bisa ngomong, oh iya sama. Saya juga bisa begitu. Karena apa? Karena ada roh Tuhan yang memberitahukan pada kita. Kalau bukan ada roh Tuhan, kita sudah hidup kita sudah ada di jalan yang bagaimana kita tidak tahu. Tapi karena ada roh Tuhan, Roh Kudus bisa mengingatkan kita. Jangan bergaul dengan orang yang seperti itu. Jangan bergaul dengan orang yang seperti itu. Jadi kalau kita sudah diingatkan Tuhan, lakukan, laksanakan. Kalau kita sudah kita tidak ada damai sejahtera Tuhan. Jadi kita harus taat, kita harus ikuti perintah Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Janganlah membuat celah. Saya juga begitu. Kalau di Ekoenzim itu banyak kan, saya punya grup ini banyak saya di Ekoenzim juga. Di grup itu ada aja yang mencoba untuk mengganggu atau apa. Saya selalu langsung saya blok. Saya nggak mau buka celah. Orang nanyakan apa-apa juga kalau tidak berkaitan dengan Ekoenzim, saya blok. Saya tidak mau membuka celah seperti itu. Jadi kalau kita tidak membuka celah, maka iblis pun akan pergi, akan menghindar. Orang pun tahu bahwa kita punya prinsip. Kita sebagai istri yang benar, sebagai ibu yang benar, dan sebagai anak juga yang benar, yang takut akan Tuhan. Ya, yang kedua adalah seperti ini. Menjadi berkat bagi sesama. Kolose 3 ayat 23-24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi apapun juga yang Tuhan tempatkan kita, lakukan yang terbaik. Baik kita di kantor maupun di keluarga kita, maupun di usaha kita, setiap Bapak Ibu semua kan ada bisnis, ada pekerjaan semua. Lakukanlah yang terbaik. Berikanlah yang terbaik, berikan pelayanan yang terbaik kepada customer kita, kepada pelanggan kita. Berikanlah pelayanan yang terbaik. Pelayanan itu tidak hanya di mimbar seperti main musik, seperti song leader, singers. Bukan Bapak Ibu. Pelayanan kita adalah di masyarakat. Bagaimana kita menunjukkan perbuatan kita, semua itu dinilai, ada nilainya. Semuanya ada nilai dari setiap orang bisa menilai kita. Seperti tadi teman kami ini bisa mengatakan, bagaimana ya Pak Hadi? Kok Pak Hadi bisa mempertahankan pernikahan seperti ini? Jadi walaupun kita mungkin orang nggak kenal kita, tapi dia tahu kehidupan kita seperti apa. Jadi biarlah hidup kita ini memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama.
pada saat itu ya bagaimana kehidupan kita bisa menjadi berkat. Lakukan semua yang terbaik. Baik Anda sebagai manajer di kantor, jadilah orang yang nomor 1 yang bisa melakukan sesuatu, menjadi seorang yang berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Jangan menjadi karyawan yang biasa-biasa saja, tapi lakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan kita lakukan. Wah, kalau kayak begitu saya menguntungkan perusahaan dong. Bukan. Saudara sudah menunjukkan bahwa Tuhan yang akan memberikan upah. Tuhan yang akan memberikan bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi Tuhan yang akan memberikan upah, bukan majikan kita, bukan. Tapi dengan kehidupan kita melakukan yang terbaik, maka Tuhanlah yang akan memberkati kehidupan kita. Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya dari sandang pangan, semua keperluan kita, Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita. Jadi jadilah manusia yang visioner, memiliki visi ke depan. Jangan jadi orang yang cuma biasa-biasa saja, tapi jadilah orang yang visioner. Anak-anak sekarang kalau ditanyakan mau jadi apa? Ya, saya mau jadi YouTuber, mau jadi fotografer, mau jadi editor, mau yang bisa jalan-jalan yang happy-happy. Ya, kalau anak sekarang ditanyakan seperti itu. Tapi kalau kita Tuhan sudah tempatkan sekarang di perusahaan, dimanapun Tuhan tempatkan, milikilah vision, milikilah visi Tuhan yang Tuhan taruh. Jangan mudah bete ya anak-anak muda. Kalau di perusahaan ditegur sama bos, langsung bete, langsung besoknya saya mengajukan pengunduran diri. Atau aduh kerja saya capek, dari pagi sampai malam saya ditugaskan terus oleh bos saya. Itu sebenarnya baik loh. Anda menjadi orang yang dipilih oleh pimpinan saudara. Menjadi salah satu orang yang dipilih dan dipercaya oleh pimpinan saudara. Itu baik, bukannya capek. Dari dulu juga sudah dikatakan bahwa kerja itu harus capek, harus harus berkeringat lah. Kalau kita bekerja itu dari firman Tuhan juga ada bahwa kita bekerja harus berkeringat, harus bekerja harus dengan sepenuh kita. Jadi jangan capek berhenti ya. Kita mau jadi apa? Nggak tahu udah tuh mau jadi apa. Jangan. Tapi lakukanlah apa yang visi Tuhan kasih pada saudara semua. Saya tidak mengerti visi saudara apa, tapi saya mengerti, Tuhan mengerti visi yang Tuhan percayakan kepada saudara sekarang ini. Baik sebagai manajer perusahaan, atau sebagai pemilik perusahaan, atau apapun juga. Itu ada rencana Tuhan ya. Jadi jangan pesimis. Jangan kita rasanya tidak ada harapan. Dari hari ke hari kita main game, nonton, kemudian coba jalan-jalan di mall. Jangan buang waktu itu semua. Itu boleh sekali-sekali, tapi jangan tiap hari. Kita harus punya visi ke depan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita harus bisa melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kita berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan menciptakan kita untuk 3 tujuan, yaitu ketiga adalah melanjutkan misi Allah dalam kehidupan kita. Matius 28 ayat 19 dikatakan demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan ya. Ini misi yang harus kita laksanakan. Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Pergi dan jadikan. Ya, kita harus pergi untuk menjangkau jiwa dan jadikan mereka murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu mau membawa jiwa?
mau bawa jiwa minggu depan ya, bawa 1 jiwa ke tempat ini. Ya, karena nanti tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa baru yang Tuhan percayakan. Dan kita siap untuk menuai, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan pada kita. Puji Tuhan, jemaat di Bogor ini adalah jemaat yang setia. Jemaat yang tidak melihat siapa hamba Tuhan yang berkhotbah. Banyak gereja yang jemaatnya itu hanya come and go. Hanya melihat hamba Tuhannya siapa yang berkhotbah. Kalau hamba Tuhannya tidak sesuai dengan yang menyenangkan hati dia, ya dia tidak datang. Tapi kalau jemaat di Kota Bogor ini adalah jemaat yang militan, jemaat yang setia, jemaat yang takut akan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan sudah tempatkan Bapak Ibu di Viva Bogor ini dengan satu tujuan, untuk menjangkau jiwa. Bapak Ibu, kesaksian satu lagi ya. Jadi pada saat orang tua saya dulu itu perokok berat, ya, perokok berat, dan dia bertobat pada tahun 1956 saat saya lahir. Jadi kakak saya mengatakan demikian, kamu itu anak yang beruntung. Karena apa? Karena pada saat ayah saya bertobat, ayah saya itu berubah 100% kehidupannya dari kehidupan yang lama. Terjadi transformasi dalam kehidupan dia. Dia dari perokok berat, dari seorang yang, karena ayah saya ini dididik oleh seorang makco ya, karena orang tuanya sudah tiada. Jadi makco itu jadi makco ya, bukan nenek, jadi nenek, kemudian ada makco lagi. Jadi pada saat itu, dan mereka tinggalnya di Jalan Kelenteng, Pak Wahyu di Pasar Bogor, itu keluarga itu ya. Jadi keturunan dari ayah saya pun itu adalah seorang businessman, landlord pada saat itu. Jadi daerah sekitar Pasar Bogor itu adalah milik dari keluarga ayah saya. Kemudian ayah saya itu hidupnya sehari-hari itu dekat dengan ini loh, keluarga Teng Chunpok yang tahu kan Bapak Ibu, Pasar Chunpok itu kan keluarga Teng. Nah itu, ayah saya itu karena masih muda, dia mencari role model, menjadi seorang panutan yang bisa dia jalani. Jadi hidup hari-harinya itu bersama dengan keluarga dari Teng Chunpok itu, yang mempunyai Hotel 101, yang mempunyai panorama itu. Jadi ayah saya bergaul dengan keluarga mereka, dan sekarang pun kami suka bertemu dengan keluarga mereka, ya karena kita suka nostalgia. Jadi ya mereka bercerita bagaimana zaman dulu. Jadi ayah saya itu orang yang strict, orang yang keras, orang yang disiplin, orang yang taat. Kita anak-anak dulu itu kalau makan tidak boleh berbicara di meja makan. Jadi pokoknya anak-anak itu benar-benar disiplin, tahu etika semua. Anak-anak harus bagaimana, harus memberi salam, harus ruten. Istilahnya bahasa Belandanya ruten ya, harus memberi salam kepada yang lebih tua. Jadi kami dididik dengan disiplin yang ketat. Pada saat saya lahir terjadi perubahan. Ayah saya itu menjadi orang yang penggembira, orang yang senang bernyanyi. Merubah kehidupannya, berhenti total dalam merokok pada saat itu. Jadi kakak saya bilang, kamu tuh anak yang beruntung ya. Jadi seperti itu. Dan ayah saya bukan hanya jadi seorang pengikut Tuhan saja, tetapi Tuhan pilih dan panggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang visioner juga. Dia pada saat itu, pada tahun 65, ayah saya itu membeli sebuah sekolah Chinese school yang pada saat itu sedang ditutup karena tidak boleh ada Chinese school pada saat itu. Kemudian ayah saya melakukan terobosan dengan membuka sekolah dengan berbahasa Indonesia. Di dalam sekolah itu ada gereja. Nah itulah yang Bapak Ibu tahu, gereja GSDA Bethlehem, itulah foundernya ayah saya. Jadi dunia itu bisa berubah ya. Tuhan bisa mengubahkan karakter seseorang kalau Tuhan sudah panggil dan pilih dia.
untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan bukan secara kebetulan, 1 bulan yang lalu teman saya itu WA saya. Lydia, kamu kenal nggak dengan om ini? Dia katakan, saya nggak kenal. Saya tanya sama kakak saya, siapa ya orang ini? Saya katakan begitu. Ternyata om yang disebutkan oleh teman saya itu, papinya itu adalah yang membawa ayah saya datang kepada Tuhan. Ya, jadi bukan kebetulan saya khotbah hari ini, ya, bahwa Tuhan sudah memanggil ayah saya melalui 1 orang, ya, dan dia bukan hanya menjadi pengikut Tuhan, tetapi dia menjadi hamba Tuhan yang visioner. Seperti itu. Jadilah orang yang memiliki visi ke depan, bahwa kita harus menjadi orang yang punya visioner, punya tujuan hidup kita ini, dan kita harus memenangkan jiwa. Karena itu jadikanlah mereka semua muridku, ya. Dan kita harus menjadikan setiap orang di Kota Bogor ini menjadi murid Tuhan. Dan kita harus berdampak melalui hidup kita, karena orang tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik tapi kita hidupnya mengeluh terus, nggak bisa. Kita harus menunjukkan bahwa hidup kita ini harus berdampak, dan orang boleh melihat bahwa ada perbedaan antara anak-anak Tuhan yang belum mengenal Tuhan dengan yang kita ini. Pada saat pandemi itu membuktikan sungguh bahwa mana anak Tuhan dan bukan. Kalau kita tetap setia mengikut Tuhan, Tuhan tunjukkan dengan caranya Tuhan yang berbagai cara yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Seperti saya sampaikan, pada saat pandemi itu, 3 tahun sebelum pandemi, Tuhan sudah memberikan saya apa? Visi untuk berjualan roti dengan gerobak roti. 3 tahun sebelum pandemi, dan kami taat lakukan itu. Dan pada saat pandemi, siapa yang menduga ada pandemi? Tidak ada yang menduga bahwa semua orang tidak bisa keluar. Jadi pada saat pandemi, roti kami sudah bisa menjangkau seluruh Kota Bogor dan juga Jakarta sebagian. Ya, itulah kita, kalau Tuhan sudah kasih visi kepada kita, jalani, taati, ikuti, dan maka hidup kita akan berdampak. Hidup kita akan memberikan dampak, menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jangan berkecil hati kalau kita hanya sebagai karyawan, tapi jadilah karyawan yang visioner, karyawan yang memiliki tujuan, yang gali setiap potensi yang Bapak Ibu miliki pada saat ini. Jangan hanya berdiam diri, jangan hanya nge-game setiap hari, main game dari pagi sampai malam tanpa ada tujuan. Miliki tujuan hidup, berubah, lakukan transformasi seperti burung Raja Wali melakukan transformasi, maka hidup Anda akan berdampak. Mau Bapak Ibu? Tuhan tempatkan Bapak Ibu di Kota Bogor. Ada tujuan Tuhan, dan hidup kita boleh berdampak bagi banyak orang. Bagi lingkungan sekitar kita dimanapun Tuhan tempatkan, hidup kita akan berdampak bagi banyak orang. Puji Tuhan, mau berubah, mau melakukan transformasi, mau berubah. Jangan jadikan hidup kita hanya tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadikan juga bahwa firman Tuhan itu sebagai pengetahuan saja, tapi hidupi dan jalani apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada Bapak Ibu. Lakukan itu seturut apa yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan akan menyertai kemanapun saudara pergi. Dimanapun Tuhan tempatkan, hidup kita akan berdampak, dan hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi jelas ya Bapak Ibu, tujuan hidup. Kenapa Bapak Ibu Tuhan tempatkan di Kota Bogor? Kenapa Tuhan tempatkan Bapak Ibu di dalam keluarga yang mungkin yang kacau balau, yang seperti apa? Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup Bapak Ibu. Jadi jelas ya bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Walaupun kita belum bisa serupa dan segambar dengan Allah, tapi kita dalam proses untuk serupa dan segambar dengan Allah. Saya undang tim musik untuk maju dan song leader singers. Bapak Ibu, maukah Anda mengubah paradigma pada saat ini bahwa Anda berharga di mata Tuhan, dan Tuhan menciptakan Bapak Ibu serupa dan segambar dengan Allah.
disempurnakan oleh Allah, tapi karena hanya dosa dari Adam dan Hawa, maka hubungan Allah dengan manusia terputus. Tetapi atas anugerah Tuhan, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan Bapak Ibu semua, sehingga semua kita beroleh keselamatan, sehingga kami menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Itulah janji Tuhan. Pegang janji Tuhan bahwa anak-anak Tuhan tidak akan hidupnya dipermalukan. Walaupun kita difitnah atau apapun juga, tapi kita akan keluar lebih daripada pemenang. Yakin dan percaya Bapak Ibu, maju terus dan kita berkarya, dan kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Allah seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Jiwa-jiwa untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tuhan, sempurnakan mereka ya Bapak. Bapak, Engkau dengar akan setiap seruan daripada anak-anak-Mu tempat ini ya Bapak. Mereka ingin berubah, ingin mengalami transformasi seperti Raja Wali yang Tuhan sudah tempatkan seekor Raja Wali untuk melakukan transformasi. Begitupun dengan hidup kami. Kami akan melakukan transformasi. Kami akan mengubah daya pandang kita. Semua Tuhan ciptakan kami sempurna adanya. Dan biarlah Tuhan Kau tunjukkan jalan bagi setiap daripada kami semua. Sebagai jemaat-Mu Tuhan di GBI Viva Bogor, pakai mereka untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa dan memenangkan jiwa-jiwa melalui kehidupan mereka semua Tuhan. Mereka boleh menjadi suratan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan setiap daripada jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat Viva Bogor ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh menjadi jemaat yang militan, jemaat yang setia, dan menyadari bahwa Tuhan menciptakan kami semua berada di kota Bogor ini dengan satu tujuan, dengan satu maksud. Dan kami yakin dan percaya melalui kehidupan kami boleh berdampak dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami serahkan Tuhan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan sendiri akan berbicara kepada jemaat-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami yakin dan percaya firman Tuhan itu jatuh ke dalam hati yang subur. Dan kami mau mengubah karakter kami, sifat kami, perilaku kami. Kami mau seperti Engkau ya Bapa. Tuhan, kami serahkan semuanya selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang pegang kendali dalam hidup kami. Dan Tuhan yang akan menyertai hidup kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.